Mengawali informasi yang pertama, melonjaknya angka kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur membuat beberapa sekolah kembali memberlakukan pengetatan pembelajaran tatap muka. Melihat hal itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Banyuwangi saat ini. Jumlah kasus aktif di Banyuwangi saat ini yakni sekitar 1000-an kasus. Sehingga dengan kondisi Banyuwangi saat ini, pemerintah menghimbau semua sekolah agar jauh lebih berhati-hati. Bahkan jika ditemukan kasus aktif, maka segera konsultasi dengan Satgas Kecamatan dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan untuk langkah apa yang harus diambil. Saat ini beberapa sekolah yang ada di bawah Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten Banyuwangi mulai dari PAUD, SD hingga SMP terdapat 94 kasus, yakni dari 1.150 PAUD terdapat 2 kasus, dari 816 SD terdapat 13 kasus, dan dari 207 SMP terdapat 79 kasus. Dari angka itu, tingkat SMP mendominasi angka kasus COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama perlu kami sampaikan dulu ya tentang bagaimana strategi penanganan jikalau ada sekolah yang terpapar kasus COVID-19. Kami tetap merujuk kepada SKB 4 Menteri, di mana salah satu klausul dinyatakan jikalau angka kasus COVID-19 di sebuah sekolah kurang dari 5% dan bukan klaster sekolah, maka perubahan dari PTMT menjadi PJJ cukup kelas yang ada anak kasus positif COVID-19. Namun juga ada klausul lagi, jikalau di sekolah itu terjadi clustering, ada klaster sekolah dan angka yang terpapar melebihi dari 5%, maka perubahan PTMT menjadi PJJ itu seluruh warga sekolah atau semua kelas di dalam sekolah itu. Nah, terkait dengan ini, sejauh hari ini bisa kami sampaikan untuk PAUD, dari 1.150 lembaga PAUD, ada 2 PAUD yang sudah terdeteksi terpapar COVID-19 dan pada sekolah itu semuanya diberlakukan PJJ total. Ya. Sementara untuk SD ada 816 SD yang PJJ total hanya 1, sedangkan yang PJJ berbasis kelas ada 12 sekolah. Yang PJJ total itu kami tambahkan selama 14 hari, tapi kalau PJJ kelas itu 5 hari. Setelah itu nanti bisa kembali ke sekolah. Saya lanjutkan untuk SMP, dari 207 SMP di Banyuwangi, yang PJJ total ada 5 sekolah, sedangkan yang PJJ berbasis kelas ada 74. Kesimpulannya, kami di pendidikan tetap menjalankan prinsip layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu tetap fokus pada kesehatan dan keselamatan anak didik, guru dan tenaga pendidik, serta orang tua dan masyarakat. Tapi juga sekalipun COVID, proses tumbuh kembang anak, proses belajar anak tidak boleh berhenti, baik itu secara tatap muka maupun secara daring. Memang ada sebagian yang terkena itu selain siswa juga ada guru ya, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan kalau terjadi kasus pada gurunya, tentu siswa yang diajar ya semuanya harus diajar secara daring, gurunya yang ajar secara daring. Ini contohnya di SMP ya. Dan kalau di SD, karena guru kelas, ya otomatis siswanya juga di PJJ-kan karena guru nggak bisa tatap muka di kelasnya. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani meninjau proses pembelajaran tatap muka di SDN 2 Tembok Rejo Banyuwangi. Hal itu untuk memastikan pembelajaran berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Banyuwangi. Abdul Aziz, JTV.